Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Damai di channel aku Dames Oracle. Terima kasih udah selalu sabar nungguin ya, atau selalu nonton walaupun nggak nungguin. Aku hari ini baru sempat bikin video lagi dan aku pikir aku ingin coba channeling energi alam yang kalau nggak salah ya, kita ini sedang full moon dan juga akan, atau memang sudah, aku nggak googling lagi, tapi akan ada gerhana juga. Jadi ada full moon, ada gerhana, dan sekalian aku juga mau coba channeling energi untuk bulan Desember 2020. Nah, so far kalau misalnya ini tanpa kartu dulu ya, kalau misalnya aku rasain sendiri aja tanpa media apapun, kita ini dari beralih dari bulan-bulan yang terang ya, karena banyak cahaya matahari, kemudian kita masuk dimulai dari bulan Oktober itu kita masuk ke suasana yang lebih dingin, lebih sejuk gitu, dan mataharinya juga nggak terlalu banyak. Nah, ini aku ngerasa kita makin masuk ke dalam space atau ruangan yang lebih gelap lagi di bulan Desember nanti, dan masih akan seperti itu di bulan Januari. Nah, gelap di sini bukan sesuatu yang harus kita takutkan sebenarnya, lebih kepada asosiasi di mana kegelapan di sini itu kayak bayi di dalam rahim ya. Rahim itu kan gelap, atau seperti bibit di dalam tanah. Tanah itu juga gelap kan. Jadi sesuatu yang sedang dibentuk, digodok gitu kan, dan prosesnya sangat intens. Intens artinya terus menerus akan diproses. Jadi prosesnya nggak yang minggu ini terasa nih kita sedang diproses oleh alam, terus nanti minggu depan santai, kemudian minggu depannya lagi ada lagi pelajaran. Nah, tidak seperti itu, tapi lebih kayak setiap hari secara intens itu ada aja hal yang kayak ngedorong-dorong kita gitu. Buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan caranya Tuhan atau caranya semesta dalam menempa kita, aku rasa nggak perlu ada yang dikhawatirin. Ini cuman salah satu momen dimana akselerasi atau pembentukannya dipercepat. Pembentukannya kalau orang ngerjain proyek ya, proyek ini tuh harus jadi di bulan, misalnya di bulan Februari Maret tuh udah harus jadi. Makanya di bulan Desember ini dikejar setiap hari, si A ini harus dibentuk, harus ditempa, harus kelar PR-nya. Nah, itu seperti itu kurang lebih yang aku rasain. Nah, maka kalau saran aku sih as usual, pertama jangan melawan kehendak dia gitu ya. Jangan mengeluh, jangan marah-marah, karena itu akan membuat proses ini akan semakin berat di kitanya sendiri gitu. Kita ya hidup biasa aja, cuman ketika ada friksi atau ada konflik, cepat-cepat sadar bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita. Jadi jangan lagi berpikir seperti manusia yang belum punya kesadaran sama sekali, bahwa setiap ada konflik, setiap ada hal yang nyebelin, atau ketika ekspektasi kita tidak terkabulkan gitu ya, nggak terjadi, kemudian kita kesal, marah-marah. Itu respon paling gampang tapi tidak mendewasakan jiwa gitu ya. Cobalah dimulai dari bulan sekarang gitu, apapun yang tidak beres dalam hidup kita, ketahuilah itu bisa diberesin, asal kita mau loh. Semua hal yang kita pengen gitu ya, aku ingin hidup damai, aku ingin hidup lebih ikhlas, aku ingin bisa lebih pasrah kepada Tuhan. Itu bukan yang nggak bisa, itu bisa dilakukan, tapi memang caranya nggak mudah. Nah, kan manusia kan kadang-kadang
seringnya sih, bukan kadang-kadang, menghindari cara-cara sulit itu. Tapi ya nggak ada cara lain teman-teman. Kalau memang tujuan kita adalah kedamaian, kesederhanaan hidup gitu ya, kedekatan kita kepada Sang Pencipta, ya kita harus lewat jalan yang selama ini kita hindari itu, yang kita bilang ribet banget, susah banget. Nggak nggak bisa, nggak ada cara lain. Kayak kemarin aku posting sesuatu di Instagram personal aku sih, bukan di Instagramnya Dames Oracle. Di situ aku bilang, bukan aku yang poster itu ya, tulisan itu bilang choose your heart. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pilihlah sulitmu gitu. Karena hidup ini sulit. Di situ dia bilang pernikahan itu sulit, tapi bercerai juga sulit. Jadi pilihlah sulitmu. Mau pilih sulit yang mana? Terus sakit itu sulit, tapi menjadi bugar pun juga sulit. Karena cara-caranya tuh sulit. Jadi pilih sulit yang mana. Jadi di situ aku juga ngerasa kayak iya ya, manusia itu sebenarnya hidup ini tuh banyak tantangan. Kalau mau dibilang sulit gitu ya. Tinggal kita mau ambil tantangan menuju kemana. Mau kayak yang paling juga gampang sebagai contoh, di situ dia bilang punya hutang itu sulit ya. Hidup dalam hutang itu sulit. Tapi hidup dengan financial discipline gitu ya, dengan kondisi keuangan yang disiplin ya, artinya kita tegas gitu. Jadi kalau kita disiplin secara keuangan kan berarti kita bisa hidup berkecukupan. Itu juga sulit caranya. Nah, sekarang tinggal kita pilih, kita mau sulit karena hutang atau sulit karena kita mendisiplinkan diri mengatur keuangan. Kurang lebih bulan Desember ini banyak nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan diri ya yang selama ini kita percaya atau kita yakini itu nanti banyak yang rontok. Banyak yang kita pikir kita suka sama ini, ternyata sekarang kita mulai sadar, oh ternyata aku nggak suka hal itu. Kita pikir kita adalah orang yang misalnya pengikut ini gitu, tapi ternyata ajaran itu udah gak cocok lagi. Dan di bulan ini juga karena kita akan semakin tahu siapa kita, maka hal itu akan berdampak ke lingkungan friendship kita, pekerjaan kita. Dan misalnya nih ya, contoh yang paling nyata, contohnya misalnya aku nih, aku semakin tahu bahwa diriku itu penyuka kesederhanaan. Diriku itu gak suka drama, gak suka ribet-ribet. Dan kalau ada masalah, aku akan langsung jalani solusinya gitu. Aku tidak suka menunda pekerjaan, tidak suka menunda apapun jadi beban pikiran ya. Nah, kemudian teman-teman aku yang juga masih PR-nya belum selesai atau masih suka menunda, masih banyak drama hidupnya, itu nanti lama-kelamaan kita akan frekuensinya akan berbeda dan jadinya otomatis akan renggang gitu. Jadi bukannya aku salah, mereka benar. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman seperti seleksi alam atau ketahanan, sama aja kayak misalnya kamu berteman sama satu geng yang penyuka udara dingin misalnya gitu ya. Tadinya kamu senang udara pegunungan dan kalian berlibur sama-sama selalu ke wilayah dingin. Lama-kelamaan mungkin karena tubuh berubah, umur berubah, kamu kemudian jadi gak kuat dingin. Kamu lebih suka udara pantai. Otomatis setiap kali teman-teman berlibur ke wilayah pegunungan yang sejuk itu, kamu udah gak bisa ikut lagi. Lama-lama hubungan menjadi renggang dan it's okay, bukan berarti ada yang salah gitu loh. Jadi ngerti ya di sini nanti di bulan Desember, Januari itu banyak yang disortir. Apa-apa saja yang soul kamu mau dan soul kamu bawa gitu loh ke depan. Karena yang namanya relationship itu pun yang sesungguhnya yang memilih itu adalah jiwa. Nggak bisa dipilih oleh pikiran kita. Tidak akan kuat. Sesuatu yang kita pilih lewat pikiran itu tidak akan sustainable, nggak akan lama, nggak akan awet.
ya. Dan makin kesini nurani itu nggak bisa diredam. Dia akan selama dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dan apa yang dia mau adalah kebaikan buat kamu. Selama kamu belum melakukan hal yang baik untuk kesejahteraan kamu, nurani kamu akan terus menjerit. Kayak pintu gitu digedor-gedor, itu akan makin kencang suaranya sampai akhirnya kamu udah nggak bisa say no lagi, dan akhirnya oke deh, gue udah nggak bisa nih berteman sama orang kayak gini. Oke deh, gue udah nggak bisa nih makan makanan asin-asin kayak gini. Mending gue nggak makan deh gitu kan. Atau ya udah deh, gue udah nggak bisa nih pergi sama orang kayak gini atau ngelakuin kerjaan begini, nggak bisa gitu. Jadi disitulah titik puncak dimana akhirnya you let go everything yang bukan kamu gitu ya, karena tujuan akhir kita nanti adalah melepaskan apapun yang bukan kamu gitu. Jadi sesungguhnya tujuan manusia hidup bukan untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk mendamaikan dunia, tapi sesungguhnya setiap manusia itu harus pulang ke Yang Maha Kuasa dalam keadaan murni dirinya sendiri. Kayak aku nih, akhirnya aku bisa paham bahwa tujuan hidupku adalah membuang apa yang bukan aku gitu. Membuang tuh bukannya dilempar ya, tapi melepaskan apa yang bukan damai yang sejati gitu. Damai yang sejati itu contohnya misalnya bukan damai yang penakut gitu. Damai yang sejati itu adalah damai yang berani, damai yang bugar gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat terus lapisan-lapisan diri kita yang sesungguhnya tuh bukan kita, tapi bentukan masyarakat, bentukan orang tua, hal-hal yang orang lain omongin kemudian kita percaya sebagai oh itu adalah gue gitu. Bahkan ketika orang bilang kamu adalah indigo gitu, apakah waktu Tuhan menciptakan kemudian kamu lahir, apakah ada bisikan atau dari hati kamu bahwa kamu adalah seorang indigo gitu kan? Itu cuman label aja gitu. Jadi jangan sampai label-label ini menjadi berhala-berhala yang menghalangi antara kamu dan Tuhan gitu loh. Itu nanti dikikis terus sehingga hidup tuh jadi makin kosong dan makin ringan. Tuh, coba ya kita lihat di sini energinya full moon dan full moon dulu. Yang Wicca ini adalah biasanya lebih cocok untuk fenomena-fenomena alam. Gitu ya, jadi aku nggak akan bosen-bosen ngingetin teman-teman untuk fokus sama hal yang sejati di hidup ini, fokus sama hal yang paling hakiki gitu ya. Apa yang kamu suka lakukan, apa yang kamu nikmati gitu, what you are enjoying doing gitu, itu yang kamu harus kejar dalam hidup ini. Bukan untuk pamer ke orang lain, bukan untuk mendapat good impression ke orang lain, karena at the end of the day, pada saat kita mati itu semua nggak akan ada artinya. Pendapat orang lain pada waktu kita mau mati itu kita nggak ada artinya gitu. Pendapat itu nggak ada artinya. Jadi mulailah sekarang melakukan hal-hal yang memang hati kamu suka, nurani kamu suka gitu. Jangan melakukan hal yang orang tua kamu suka tapi kamu nggak suka, pasangan kamu suka tapi kamu nggak suka gitu ya. Jadi ya hidup seperti itu bukan hidup yang sejati. Berarti kamu menjalani hidup yang palsu, hidup yang orang lain tentukan. Oke, ini tentang full moon dan gerhananya. Apakah ada message? Nah, aku ngerasa malah cukup lembut ya, walaupun dia powerful tapi energinya sangat lembut, seperti seorang ibu yang mengajari atau membedong anaknya gitu ya. Kalau mengajari mungkin kurang tepat, tapi ini aku ngerasa kayak kita tuh kayak bayi dan sedang dibedong gitu.
tapi bedongannya itu lembut tapi kuat gitu ya, supaya kita tetap terjaga. Oh, kartunya menarik banget di sini. Bentar ya. Kita dapat angka 10. Oke. Jadi ada cewek, ada cowok, ada sunflower di atasnya, kemudian ada api. Angkanya 10. Oh, sunflowernya juga di ujung-ujung bawahnya juga. Baik. Oke, jadi ya, api itu menandakan adanya hasrat yang membara untuk apapun yang kita sukain. Apakah itu manusia, atau suatu project, atau niat-niatan misalnya ingin punya anak, ingin menikah gitu ya. Dan ada vision atau cita-cita untuk kebaikan bersama gitu yang kamu selama ini kamu pendam gitu. Pokoknya ada niatan-niatan baik dan cukup suci gitu ya di mata semesta. Dan api ini juga menandakan bahwa pakailah niat itu sebagai bahan bakar untuk bergerak dalam hidup gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, energi di bulan Desember itu gelap. Kita di dalamnya itu ditempa, dibentuk. Nah, pembentukan ini seperti api yang ini sebenarnya. Apa yang kamu mau? Kamu mau apa sih? Misalnya sekarang nih kamu udah enak banget gitu ya sama hidup kamu, sama diri kamu gitu. Kok gue gini-gini aja ya gitu, nggak ada yang berubah. Padahal gue tahu gue udah harus berubah, nggak bisa hidup kayak gini terus. Gue nggak bisa memelihara habit-habit yang buruk ini. Ini semua skenario lama gitu, kisah yang selalu gue tampilkan ke dunia bahwa gue adalah orang yang misalnya ini ya, orang yang pemalu, gue nggak bisa apa-apa, gue minderan, gue panikan gitu. Itu adalah skenario yang kita putar berulang-ulang di kepala sampai akhirnya kita jadi percaya bahwa itu kita, dan akhirnya kita kayak terpenjara sama cerita yang kita bikin sendiri. Nah, dan kemudian udah nggak tahan nih, si soul udah nggak tahan ya, jiwa kita udah nggak tahan, nggak bisa nih kayak gini terus nih. This is not the real me. Ini adalah asumsi gue terhadap diri gue dan asumsi yang salah. Udah salah gue percaya lagi kan. Nah, soul ini lama-kelamaan tidak akan tahan dengan cerita-cerita salah tentang dirinya gitu kan. Dia kemudian punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika ada keinginan walaupun cuma setitik gitu, gue nggak bisa kayak gini. Is it really me gitu? Kayaknya gue nggak gitu deh sebenarnya. Kenapa ya? Kok gue pemalu? Masa sih gue pemalu? Nah itu pertanyaannya itu nongol lagi. Akhirnya memutuskan, enggak deh, gue nggak mau lagi jadi orang kayak gini. Tuhan kasih setiap hari-hari yang baru. I can be something, I can be someone new. Hari ini gue akan memutuskan gue sudah tidak pemalu lagi. This is the fire. Itulah api yang akan mendorong kita untuk berubah. Api yang asalnya dari keinginan untuk reborn, untuk lahir kembali, untuk mengubah diri sehingga kehidupan jadi berubah. Ya, jadi bukan kehidupan yang dirubah, tapi diri yang dirubah sehingga lingkungan berubah. Jadi meski dalam kegelapan itu, api ini akan tetap berkobar dan akan kamu tinggal kamu sendiri mau pakai untuk apa api ini. Kamu pakai untuk mengubah diri kamu menjadi orang yang lebih baik, atau kamu pakai untuk membentuk suatu impian lain gitu kan. Kamu pakai untuk planning masa depan kamu. This is your fire. Setiap manusia punya api ini dan jangan sampai redup. Ya, ini adalah keinginan untuk maju. Ini bekal kita selama hidup di bumi.
Boleh dia mungkin akan kobarannya kecil kayak lilin kayak gini, tapi jangan sampai mati. Karena ketika cahaya jiwa, api jiwa itu mati, keinginan untuk hidup pun juga tidak akan ada lagi gitu ya. So, justru di dalam kegelapan inilah kobarannya akan kamu rasakan gitu. Akan makin jelas, gua tuh maunya apa sih gitu ya. Gua tuh maunya apa sih di dunia ini? Tanya ke diri kamu sendiri. Aku juga sama, aku akan tanya ke diri aku. Dame maunya apa dari hidup ini? Dame mau hidup yang seperti apa? Kamu pun juga begitu. What do you want in this life? Oh, aku ingin kedamaian. Oh, aku ingin freedom. Aku ingin kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Tanya lagi gitu. Jadi semakin jelas apa yang kamu mau, api ini akan semakin besar. Sampai akhirnya mengisi seluruh batin. Dan ini bukan api kemarahan ya. Ini adalah movement. Ini adalah kemampuan mencipta, kemampuan bergerak. Jadi semakin jelas, misalnya aku ingin kebebasan. Kebebasan seperti apa? Aku ingin bebas menjadi diriku sendiri, gak mau diatur orang lain. Diatur seperti apa? Aku gak mau diatur aku harus nikah dengan siapa, umur berapa gitu. Semakin jelas dia akan semakin besar sampai akhirnya dia akan menghangatkan tubuh, menghangatkan jiwa kamu, batin kamu, dan akhirnya kamu akan ready untuk berdiri sendiri, ready untuk take action, ready untuk tegas dalam menjalani hidup. Ya, jadi tempaan-tempaan di bulan Desember ke Januari, meskipun itu misalnya bikin makin mengganggu gitu ya, itu sesungguhnya semata-mata untuk biar jelas apinya ini mau sebesar apa. Gitu. Aku rasa itu aja kalau untuk energi di bulan untuk full moon-nya ya. Kemudian kita akan lihat kalau yang di bulan Desember itu ada apa, kurang lebih seperti apa. Aku mau pakai si Wealth of Ring. Desember itu ada Christmas, ada tahun baru ya, ada penutupan tahun secara global, secara kolektif. Energinya seharusnya sih senang, tapi di sini aku merasakan sendu, hangat, harusnya hangat, penuh dengan joy, tapi di sini aku merasakan dingin dan sendu, nggak tahu kenapa. Tapi again, aku adalah orang yang selalu berprasangka baik terhadap ketentuan alam, ketentuan Tuhan gitu. Jadi meskipun secara kolektif aku merasakan hawa yang sendu dan dingin, secara personal aku tetap yakin bahwa ada hal baik yang akan muncul. Akan ada hikmah yang bagus gitu. Terlepas dari situasinya seperti apa. Kita lihat ya. Oh, pantesan ya. Pantesan dia sendu dan dingin. Kartunya adalah loneliness. Kesepian. Jadi kalau mau dihubungkan dengan proses yang ada di dalam ruangan gelap, di tempat, itu adalah proses yang sangat personal teman-teman. Hanya bisa dijalanin sendiri, dirasakan sendiri. Setiap orang akan merasakan momen gelapnya itu. Dan tidak bisa di-share ke orang lain. Karena kita bisa cerita, tapi orang lain tidak akan bisa merasakan penderitaan kita seperti apa. That's what makes you lonely. Itu yang bikin kita ngerasa kesepian, sendu, dingin, karena ketika kita sedang dihadapi oleh pelajaran-pelajaran hidup, di situ hanya akan ada, terutama pelajaran hidup yang penting ya, yang akan menentukan naik kelas atau tidaknya kamu secara spiritual. Itu hanya bisa dilalui oleh satu orang pelajaran itu ya. Jadi nggak bisa ngajak orang lain gitu. Cuman kamu aja. Di situ hanya ada kamu dan Tuhan, dan perasaan itu sangat-sangat sepi.
dingin dan sendu seperti di bulan Desember nanti. Dan mungkin ini udah bisa dirasakan dari sekarang. Aku terus terang udah merasakan ini malah dari sebelum aku ulang tahun kemarin di bulan November. Aku sampai nangis gerung-gerung sejadi-jadinya karena aku bilang bahkan sama suami aku, pelajaran hidup ini membuatku sangat kesepian ya. Bukan artinya aku nggak punya teman, tapi aku bisa ngerasain bahwa hanya ada aku dan Tuhan saja di situ. Jadi kalau ujian ini kayak di ruangan itu cuman ada kamu dan pengawas ujian. Teman-teman kamu nggak ada. Dan itu rasanya lonely banget emang. Jadi apalagi Natal, tahun baru. Buat orang-orang yang tidak punya keluarga aja itu sudah momen yang sangat lonely. Tapi ini akan berlaku untuk semua manusia, perasaan lonely ini. Mau itu dia benar-benar sendirian atau dia masih punya keluarga, perasaan lonely ini tetap akan ada. Dan ini merupakan perasaan yang kalau aku sih secara pribadi bilang jangan dihindari ya. Jangan coba di-ignore, jangan coba diredam. Rasakan aja kesendirian itu, dan di situ sebenarnya akan muncul kesadaran bahwa memang kamu itu sendirian di dunia ini. Kamu nggak bisa bergantung sama orang lain. Kita nggak bisa bergantung sama istri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapak kita. Itu nggak ada artinya. Bukan itu yang seharusnya bukan itu seharusnya yang jadi tempat bersandar kita. Saat lonely ini kita akan tahu bahwa ternyata gue sendirian ya. And then what? Lalu gimana dong kalau gue sendirian? Jadi saat sendirian itulah semestinya kehadiran Tuhan itu terasa. Jadi Tuhan di sini ingin menunjukkan bahwa rasa kesepian dan lonely itu adalah karena kita hampir tidak pernah menyadari bahwa kita itu sesungguhnya hanya bisa bersandar kepada Dia. Karena selama ini dalam kehidupan yang hektik kan ada suami, ada istri, ada anak, ada mbak gitu ya, ada supir, ada tetangga gitu kan, kayak nanti minta tolong ke sini, nanti kan bisa hubungin ini. Nah, di sini nanti ketika lonely, kita akan sadar bahwa orang-orang yang tadinya tempat kita bersandar pun itu juga sangat fragile, sangat rapuh. Kapanpun bisa pergi dari hidup kita. Tapi Tuhan tidak akan pergi. Dari kita lahir sampai kita mati, Dia yang abadi justru. Nah, maukah kita memindahkan seluruh harapan, impian, kekhawatiran, urusan gitu ya, pindahkan dari orang-orang tadi, kembalikan ke Sang yang punya hidup. Ya, jadi loneliness di sini bukan hal yang buruk. Loneliness di sini artinya banyak jiwa yang menyadari ternyata kita hidup itu sendirian. Kita hidup itu jalaninnya sendirian, meskipun kelihatannya bareng-bareng sama orang lain, tapi ternyata sendirian gitu loh ya. So it's okay. Ini adalah bagian dari growing spiritually. Rasa sepi ini akan makin terasa ketika kita secara spiritual makin matang, makin bertumbuh. Jadi ini proses yang menurut aku masih sehat gitu ya. Dan ketika nanti di bulan Desember itu sangat mencekam gitu, misalnya kamu sangat merasakan kesenduan dan kesendirian ini, do something, bukan dalam hal menyangkal perasaan itu ya, tapi gak apa-apa, lonely itu akan tetap ada, tapi kamu selalu bisa gather your friends, kumpulin teman-teman gitu ya, untuk just be around you gitu ya, untuk temenin kamu, atau nonton film yang
menyenangkan, yang hangat, minum hot chocolate gitu. Jadi kita menghibur sisi manusia kita, sementara sisi spiritual kita sedang growing. Ya karena ini proses yang tidak mudah juga. Jadi tidak perlu keras kepada diri sendiri. Yang namanya bertumbuh itu nggak pernah mudah. Dan di saat kita bertumbuh, kita dalam proses yang gak enak itu kita harus baik sama tubuh kita harus baik sama diri kita. Tidak perlu menambahkan beban kepada mental kita untuk oh ya gue kan lagi lonely, ya udah biarin gue rasakan dan gue kemudian tenggelam dalam kesengsaraan. Gak perlu kayak gitu. Kalau nyaman bisa pergi ke tempat-tempat ibadah gitu ya, buat yang agamanya Islam mungkin perasaan lonely itu akan lebih menyenangkan misalnya ketika kamu menghabiskan waktu di masjid aja untuk merenung, atau buat teman-teman yang senang ke gereja bisa di sana. Jadi loneliness ini, rasa sepinya ini diubah menjadi momen refleksi, momen merenung, momen intim lah sebenarnya ya, momen intim bersama Sang Pencipta. Disitulah kamu bisa berdialog, tanya sama Tuhan, tanya kepada diri, Tuhan maunya apa sih dari aku gitu kan. Selama ini aku terus yang nanya sama Tuhan, yang minta sama Tuhan. Sekarang aku yang akan dengar gitu. Tuhan minta apa dari aku harus bagaimana gitu ya. Aku mulai sekarang mau nurut gitu. Aku mulai sekarang akan nurut, bukan artinya kamu jadi rajin beribadah ya. Orang sering salah kaprah mematuhi Tuhan, mematuhi Allah itu adalah dengan menjaga ibadah. Sebenarnya bukan itu. Mematuhi Tuhan, mematuhi Allah, mematuhi whatever name you wanna call him gitu ya, apapun yang kamu mau sebut sebagai Sang Pencipta hidup, adalah dengan mematuhi, mengikuti ketetapannya. Misalnya kamu selama ini pengen pergi dari rumah, tapi kenyataannya kan nggak ada jalannya ya, berarti Tuhan kan tidak merestui. Nah, manutlah bahwa saat ini kamu belum bisa pergi dari rumah. Selama ini mungkin kamu berhubungan dengan orang yang toksik, menyiksa diri kamu di situ. Tapi kamu gak mau putusin orang itu karena kamu takut kesepian. Tapi kamu tiap hari nangis karena dia. Kamu tiap hari insecure. Tanya sama Tuhan, Tuhan maunya aku bagaimana? Kok aku susah terus? Nah, sekarang tinggal kamu percaya, apakah Sang Pencipta yang begitu menyayangi ciptaannya, menginginkan ciptaannya disiksa sama orang lain? Padahal tidak ada pintu yang tertutup gitu. Artinya dia bisa aja mutusin pasangan, dia bisa aja mutusin orang toksik itu. Dia cuman takut kesepian. Gitu. Jadi mematuhi ketetapannya bukan dalam artian beribadah, tapi lihat secara jujur kondisi hidup kita dan jujur kepada diri sendiri. Inikah hidup yang Tuhan mau untuk gue? Atau inikah hidup yang gue bikin buat diri gue sendiri sehingga gue jadi nelangsa? Nah, itu cuman kita sendiri yang tahu jawabannya. Ya, jadi gunakan momen lonely tadi daripada jadi baper, daripada jadi sendu. Jadikan ini sebagai momen renungan dan bertanya dan berdialog dengan Yang Maha Kuasa. Dia pasti akan kasih jawaban. Asal kita mau jujur sama diri kita mau terbuka dan tidak denial. Gitu. Thank you for watching. Semoga hari ini menyenangkan, produktif, dan semoga teman-teman terus sehat sampai kapanpun berada dalam lindungannya dan semakin menyatu dengan diri sejati kita semua. Bye.